Engkau mengurapi semua anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah menerima Tuhan kekuatan yang daripada Engkau, hikmat yang daripada Engkau, kemampuan yang daripada Engkau, melangkah bersama dengan Engkau Tuhan di tengah-tengah dunia yang tidak menentu. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk roh-Mu yang luar biasa dan dahsyat. Dan biarlah firman ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami yang menuntun kami sepanjang kami hidup di dunia ini Tuhan. Kami percaya kami tidak gentar, kami tidak takut pada semua keadaan. Kami hanya takut apabila roh-Mu, Roh Kudus-Mu meninggalkan kami. Kami ingin tetap tinggal di dalam Engkau Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan. Roh-Mu yang mencengkram kami semuanya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Shalom semua saudara-saudara kekasih. Sahabat-sahabat keluarga besar Allah. Kita bicara saat ini yaitu tentang tubuh kita adalah bait Roh Kudus ya saudara-saudara. Tubuh kita ini bait Roh Kudus. Saudaranya membuat kita tidak gentar, kita tidak takut ya saudara di tengah keadaan. Apalagi semalam saya sebenarnya mau menampilkan apa kata Jokowi waktu dia pertemuan dengan negara-negara lain ya saudara-saudara, di mana mereka langsung mengatakan bahwa dunia ini, negara-negara ini mengalami resesi, sandang pangannya saudara. Bahwa begitu banyak sekarang ini dunia-dunia yang anjlok perekonomiannya sama sekali. Dan tahun depan bagaimana? Tahun depan adalah tahun ke-8. Bukan Indonesia ya. Saya tidak bicara tentang Indonesia kata Jokowi, tapi saya bicara dunia. Mereka mengatakan dunia akan mengalami kegelapan. Makanya perlunya kita, saudara, kita lebih melekat kepada Tuhan. Biarlah kita seperti zaman waktu Musa, di mana keadaan juga kacau. Tapi anak-anak Tuhan dipelihara khusus di tanah Goshen yang tidak ada malapetaka, tidak ada kematian, tidak ada kekurangan, perekonomiannya hebat. Dan itu akan dialami oleh orang-orang yang melekat kepada Tuhan karena Tuhan pisahkan kambing dan domba. Jadilah kita penurut-penurut, melekat kita benar-benar kepada dunia. Semua apa yang dinyatakan zaman ini adalah yang dinyatakan di dalam firman Tuhan, saudara, tentang wahyu. Saya tidak bicara tentang wahyu, tapi saya mau bicara tentang bagaimana tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Maka dikatakan muliakan Tuhan, memuliakan Allah dengan tubuhmu ya, 1 Korintus 6 ayat 20b. Saudara, dan kita lihat slide selanjutnya. Dikatakan Korintus di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidakkah kamu tahu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sadar kita tuh bukan milik kita tuh miliknya Tuhan. Ya, yang memberikan kepada kita nafas kehidupan, di mana kita melekat saat kita nggak tahu apa yang harus kita. Hikmat Allah lakukan sesuatu ya saudara untuk kita dapat melewati semuanya saudara. Kita bukan stres menjadi orang yang akhirnya sakit ya saudara, tidak, tapi karena kita pelihara, kita mengerti bahwa kita yang sudah menerima Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita. Ya, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus 3 ayat 17. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah,
maka Allah akan membinasakan dia, sebab baik Allah adalah kamu, ya saudara, adalah kita, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya, merawatnya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Dalam 3 Yohanes 1 ayat 2, saudara-saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu itu baik-baik, ya saudara. Dan dikatakan lebih jauh, di mana firman Allah semua, kita bicara tentang tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Ya saudara, kenapa orang menjadi stres, orang menjadi jahat, orang sakit hati, menghabisi nyawanya sendiri? Karena mereka tidak ada di dalam fondasi yang benar. Mereka tidak ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Firman itu seperti orang nyata, iyalah aku Kristen. Tapi Kristen kerupuk, Kristen KTP, ya saudara. Karena mereka tidak menjalani firman Tuhan, ya saudara. Tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Maka dikatakan di dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah adalah ibadahmu yang sejati. Kalau kita memiliki ibadah sejati, kita melakukan apa yang firman Allah itu katakan. Ya saudara, kita tanpa berbantah-bantah. Kalau kita berbantah-bantah dengan firman Allah, saudara, tidak ada kuasa. Firman itu hanya huruf bagi orang-orang yang tidak percaya. Ya saudara, hidupnya itu akan kacau, hidupnya itu akan gersang. Sekalipun di tengah-tengah kemewahan, ya saudara, dia tidak mengalami kebahagiaan di dalam intern kehidupannya. Dan di mana dikatakan lebih jauh, bagaimana tubuh kita digerakkan. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus, ya saudara. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihat kamu supaya kamu mempersembahkan. Mari kita persembahkan tubuh kita benar-benar kepada Tuhan, ya saudara. Dan di sini bagaimana tubuh kita digerakkan? Tubuh kita adalah bait Roh Kudus dan jiwa kita ini diisi oleh Tuhan. Dan ini membutuhkan proses yang panjang. Kita hadapi apapun. Kita tidak gentar, kita secara manusia yang lemah, kita syok. Tapi ketika kita berseru, kita segera melekat kepada Tuhan, maka jiwa itu kembali tenang. Kenapa banyak penyakit? Karena banyak orang sebenarnya mengalami goncangan dalam jiwanya. Ya saudara. Jadi kita bersekutu, seseorang itu benar-benar mengalami suatu kelahiran baru. Cirinya apa? Saat orang berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Oh, sejahtera banget, saudara. Bahagia banget. Kita tidak gentar, tubuh kita jadi sehat, pikiran kita jadi terang, nggak kusut, ya saudara. Maka kalau diri kita yang menguasai dan mendominasi, itu artinya kita belum lahir baru. Jadi saudara, kalau kita sudah lahir baru, benar-benar kita tuh berubah. Orang akan merasakan, orang akan melihat. Itulah yang menarik membawa orang-orang kepadamu. Ya saudara, kuasa Tuhan itu sama Roh Kudus itu tidak pernah meninggalkan kita. Maka sebagai pengertian bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus, gaya hidup kita yaitu kita bersekutu dengan Tuhan. Ditekankan dengan kuat menghidupinya. Makanya saya senang banget ada gemar membaca, ada kelompok sel, kita berdiskusi, ya saudara. Di situ saya melihat mulai terjadi pertumbuhan rohmu. Pertumbuhan dalam hidupmu, dalam jiwamu.
itu akan penampilan saudara menghadapi apapun itu jauh berbeda dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya saudara, menyatu dengan Allah, bersekutu dengan Allah, kita harus kuat saudara. Ada kekuatan di dalam hidup kita. Kalau kita bersekutu dengan Tuhan, kita tidak gampang goyah, kita tidak gampang memikirkan hal-hal yang negatif ya saudara. Dan firman Allah itu harus dihidupi. Maka lakukanlah firman Allah. Itu jadi penopang untuk gereja bertumbuh. Ya saudara, ini maksudnya Kisah Para Rasul 2. Dan lawatan Allah boleh terjadi. Saudara, semalam saya bingung ya, sudah dari sore saya kutik-kutik kenapa internet ini saya tidak bisa kirim pesan-pesan. Saudara, semuanya saya jadi bingung, saya hubungi internet bagian bisnet, karena katanya di apartemen ini bisnet yang paling kuat, udah saya bayar mahal, saudara, dengan ngumpulin uang, saya lebih mengutamakan internet ini. 1.900.000 ya saudara. Karena saya tidak mau terganggu, saya mau yang the best. Supaya kita bisa berkomunikasi, siapapun, mau kemanapun kita bisa berkomunikasi. Karena sekarang ini dunia itu berubah, kita WFA, work from anywhere, di mana Anda berada. Mau di dalam mobil, mau saudara di luar kota, saat ini kita sedang ibadah, semua bisa connect ya saudara. Ini satu perubahan dan mulai ke depan, terus ke depan ini pekerjaan lewat online ya saudara. Kita lihat semua kantor berkurang ya saudara. Orang-orang lebih nyaman berkumpul dengan keluarga, melihat ibadah bersama. Karena ini perubahan yang kita harus terima. Memang kita rindu, saya rindu untuk kita bisa tatap muka, kita bisa say hello, kita bisa bergandengan tangan. Ada waktunya. Dan kita akan segera dalam waktu ini, kita api kemuliaan akan onsite. Ya saudara-saudara. Tapi tetap juga online. Orang-orang yang lebih merasa lebih nyaman online atau orang-orang yang mari onsite karena saudara saat ini kita tuh hidup di tengah-tengah COVID. Saat ini COVID mulai melonjak naik lagi. Sekarang ini tergantung saudara dan saya. Bagaimana kita menjaganya, kebersihan. Dan kita percaya darah Yesus yang membungkus kita, menghancurkan segala virus, sakit, penyakit. Ya saudara, saya ke sana, saya datengin orang bersama Pak Hari. Mereka baru kena COVID. Ya Tuhan, tolong kami Tuhan. Bungkus kami dengan darah-Mu. Kita tahu bahwa udara ini, udara virus ya saudara. Tapi kita percaya kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena kita tahu bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Kita tahu bahwa covering Allah itu nyata di dalam kehidupan kita. Bukannya kita nggak mau ketemu orang di tengah kondisi seperti ini. Kita tetap berjumpa dengan orang. Tapi ya kita tetap berjaga-jaga dengan masker, ya saudara. Ini keadaan yang kita tidak pernah pikirkan akan terjadi seperti ini. Orang semua seperti diberangus ini mulutnya, ya saudara. Semua sedunia, ya saudara. Ada sekarang anak saya Lady katakan, terima kasih untuk doa-doanya, dia udah sembuh, mahnya juga sembuh, COVID-nya udah hilang. Dia katakan, Mah, di Singapura orang pada nggak pakai masker, tapi kalau aku di sana, aku tetap pakai masker ya, karena dia udah mengalami ya saudara. Jadi kita tidak sembarangan, tidak berarti bukannya kita tidak menjaga, kita harus tetap menjaga. Nah, disitulah. Sama dengan kita tahu bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Kita tahu ada Roh Allah di dalam kita. Ya saudara, maka kita harus menjaga kehidupan kita, perkataan kita, pikiran kita, ya saudara. Jangan kita merusak kehidupan kita. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana kita
di mana kita adalah bait Roh Kudus, maka gaya hidup tadi udah dikatakan, kita bersekutu dengan Tuhan, menyatu dengan Allah, kita hidupi firman ini, maka lakukan firman Allah. Saudara, kita nggak usah bayar ya saudara. Kenapa kita mesti susah? Tinggal melakukan. Kita mau menuruti kedagingan kita, keinginan manusia kita, atau kita menurutin Roh Kudus. Di situ seringkali di dalam hidup kita ini ada pertimbangan. Kalau kita lakukan ini, nggak enak. Hati kita rasanya, baik jantung kita kadang-kadang berdebar-debar. Wah, ini nggak benar. Tuhan, apa yang harus kulakukan? Pasti Roh Kudus itu bekerja, ya saudara. Saya udah mengalami banyak hal di dalam ini. Ketika kita alami ancaman, ya saudara. Ancaman, saya pernah diancam, ya saudara, ketika naik mobil, pisau ini udah ada di pinggang saya. Di tengah hari bolong, saudara. Mobil udah saya kunci, tapi mereka bisa membukanya, saya juga nggak tahu caranya. Di tengah kesibukan, orang-orang, total orang itu masuk ke dalam mobil, pisau ada di pinggang saya. Saya menjerit kepada Tuhan. Ibu bergerak, pisau ini akan masuk. Dia hanya ambil tas saya. Dan apa isi tas saya? Adalah ketiga saat itu saya catering, saya baru mengambil keuangan saya, tagihan saya. Saudara, semua kunci KTP semua hilang. Tapi saya katakan, Tuhan terima kasih, bukan harta benda yang melekat di hidupku, tapi Roh-Mu yang ada di hidupku, yang menaungi, melindungi, ya saudara, seperti itu. Kemudian saya lihat di kiri kanan saya ada polisi, saya turun dari mobil, saya katakan, Pak polisi, lihat keadaan seperti ini, kenapa diem saja? Itu orang di belakang saya, dia naik motor, dia putar balik itu. Sedang merampok, menodong saya. Tas saya diambil, saya mau ditusuk pinggang saya. Terus polisi itu kejar, tapi nggak dapat. Semua rasanya hilang. Apa yang saya harus lakukan? Rumah, kunci pagar, kunci pintu, langsung saya ganti, ya saudara. Udah seperti itu, saya kehilangan uang, apa yang baru saya ambil, ya udah. Tapi aku percaya ada keselamatan yang di dalam hidup saya ini. Karena Tuhan melindungi kita. Ya, di tengah-tengah kondisi bahaya. Ya saudara, seperti itu. Makanya kenapa kita harus berdoa setiap hari? Kenapa kita harus melekat senantiasa kepada Tuhan? Karena kita tahu bahwa hanya Dia yang bisa melakukan mujizat-mujizat di dalam kehidupan ini. Maka karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus, kita perlu berdoa. Berdoa adalah gaya hidup komunikasi kita dengan Allah. Tidak ada batasan waktu, tidak ada batasan harus di mana, harus berkiblat di mana. No, wherever you are, di mana engkau ada, kau dapat berkomunikasi dengan Tuhan. Kau dapat berdoa, ya saudara. Dan apa yang dikatakan di Markus 1 ayat 35, di mana pagi benar-benar waktu hari masih gelap, ia bangun, Yesus bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa. Makanya jangan heran saudara-saudara, kita sebagai orang yang dipanggil, dipilih oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan, dipenuhi oleh Roh Kudus. Kadang-kadang ketika kita sedang nyenyak-nyenyaknya tidur, kita seperti orang dibangunin. Ada maksud Tuhan untuk kita berdoa, berkomunikasi dengan Dia. Ya saudara, kadang-kadang banyak hal yang terjadi ketika kita berdoa. Tahu-tahu kita di depan kita ada satu gambar orang. Disitulah maksudnya Tuhan kita untuk mendoakan orang itu. Benar saudara, kita hadapi itu semuanya. Dan kita melihat bahwa orang itu membutuhkan doa. Dia dalam keadaan frustrasi, stres, ya saudara. Kadang-kadang kita tidur nyenyak, tahu-tahu
karena komit saya kepada Tuhan, janji saya, nasar saya kepada Tuhan, bahwa seumur hidup saya melayani Tuhan dalam anytime, ya saudara. Kalau saya tidur terlelap, saya katakan, Tuhan, pasti malaikatmu bisa bangunin saya. Benar saudara, itu sering puluhan kali terjadi, ya saudara. Tengah malam saya terbangun, tahu-tahu saya dengar telepon saya berdering, ya saudara. Saya angkat telepon, itu saya nggak tahu siapa, tapi karena Roh Allah yang bekerja, ini mulut langsung firman keluar, doa keluar, orang itu sampai heran, kok saya bisa tahu? Saya nggak tahu apa-apa, tapi saya tahu bahwa Roh Allah yang ada di dalam hidup ini, karena kita adalah bait Roh Kudus, itu yang berkata-kata lewat mulut, bibir, lidah. Tahu-tahu nggak lama udah oke, mereka terima kasih, saya nggak tahu siapa, saudara. Saya tutup telepon, teleponnya masih bunyi lagi, nggak tahu. Tolong Bu, saya penting sekali, saya minta nomor akun Ibu. Buat apa? Saya bilang, nggak, saya minta nomor akun Ibu. Saudara, dia bilang saya udah kasih, saya tidur lagi. Terus saya ingat apa ya yang terjadi tadi malam, siapa ya ini orang ya. Kemudian saya lihat di ATM saya masuk uang 5 juta, saudara. Padahal saya nggak minta, saya nggak mikir apapun, saya hanya karena nasar saya kepada Tuhan. Cara Tuhan untuk memberkati itu dengan berbagai cara, saudara. Itulah luar biasanya. Perlunya kita berdoa setiap waktu, setiap saat, ya saudara. Di Daniel 6, di sini dikatakan juga ayat 118. Daniel dalam kamar atasnya dia 3 kali sehari berdoa. Daniel waktu dia mengalami mereka mencari kesalahan-kesalahan Daniel. Saudara, kalau kita dibawa Tuhan terus naik ke pohon semakin tinggi, semakin kencang goncangannya, semakin kencang apa yang dihadapi orang yang tidak suka, yang terus bicara-bicara negatif untuk menghancurkan, merobohkan. Jangan takut, saudara. Biarlah anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Kita berjalan lurus bersama dengan Tuhan. Kita tidak takut, kita disalahin, kita dimaki, kita urusannya semua urusan Tuhan. Kalau kita hidup di dalam kebenaran firman Allah, kita tidak perlu takut, ya saudara. Maka kuatkan hidup kita di dalam doa. Saat kita tergoncang, kita berdoa, Tuhan, lihat hatiku, lihat pikiranku, lihat keberadaanku, Tuhan, Engkau mengetahui semua. Tapi aku percaya Bapakku tidak membiarkan. Dia buka jalan bagi saudara dan saya. Banyak kesaksian anak-anak Tuhan di tengah-tengah kondisi COVID, ya, yang begitu mencengkeram, menakutkan. Tapi kita boleh lewat, saudara. Ekonomi, wah, nggak tahu, ada aja cara Tuhan berkarya. Tuhan memberikan kepadamu hikmat, kepandaian, mengucap syukur. Kita terus melangkah bersama dengan Dia dalam jalannya. Nggak ada orang mengenal, oh ya, sudah terima Tuhan Yesus, sudah bertobat. Kok hidupnya seperti ini ya? Hidup kita hadapi tantangan, nggak apa-apa, saudara. Kita jalan terus, kita percaya kepada Tuhan. Ada jalan keluar, ada pengharapan. Karena Tuhan tidak memberikan kepada kita kecelakaan, saudara. Tapi pengharapan di dalam hidupmu. Dan selanjutnya, tubuh kita kadang diizinkan terjadi penyakit dalam tubuh kita. Kenapa, saudara? Sebab kita sendiri adalah penjaga diri kita, ya saudara, penjaga diri kita yang adalah bait Roh Kudus. Sebab itu janganlah mengotori tubuh kita dengan perbuatan kita, dengan perkataan kita, dengan pikiran yang tidak baik, perbuatan yang tidak layak, ya saudara, perkataan fitnah, emosi, amarah, menghina orang, ngata-ngatain orang, apalagi hamba Tuhan.
Maka firman Tuhan sudah katakan, jangan mengusik hambaku, ya saudara. Kadang-kadang saya tidak mengerti, tahu-tahu saya dengar orang ini mengalami ini akibat ini. Tuhan, kenapa nggak pertemukan saya dengan orang itu, Tuhan? Kayaknya udah dihalangin gitu ya, saudara. Padahal kalau kita ketemu, kita akan mewartakan bagaimana Injil, bagaimana kita bersikap. Saudara, semua itu ada jalan keluar, ya saudara. Karena apa saudara terjadi? Karena kita tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ada perzinahan. Seolah-olah, nggak ada orang yang tahu. Mata Tuhan itu menjelajah ke seluruh dunia dan melihat semuanya, ya saudara. Baik perkataan perbuatanmu, pikiranmu, dia tahu semuanya. Ya saudara, apalagi berzina, ya saudara. Tidak menjaga kesehatan. Mungkin dengan minuman keras, merokok, jadi pecandu narkoba, merusak tubuh, saudara. Perkataan itu, kebencian, fitnah, caci maki. Maka firman Tuhan katakan di 1 Petrus 3 ya, kalau nggak salah, ayat ke-10 dinyatakan, kalau kita mau melihat hari depan kita baik, kehidupan kita diberkati, jalan kita diterangi oleh Tuhan, kita dilindungi oleh Tuhan, maka jaga lidah kita. Wow. Maka kita hati-hati dengan kita bicara. Jangan mulut kita ngedol ya, asal kita bicara seenaknya ya sudah. Tapi pikirkan, apakah itu menyakiti orang, apakah itu menghina orang, apakah itu benar-benar menjebak orang. Jangan saudara. Pikirkan selalu yang baik, perkatakan yang baik ya saudara. Perkataan kebencian, caci maki, amarah, pikiran jahat ya saudara. Karena semua itu timbul dari pikiran, diolah. Hati itu tempatnya pusat di mana perkataan kita keluar dari hati ya saudara. Maka itu harus kita, sehingga itu makanya banyak penyakit yang terjadi. Tapi seringkali Tuhan menyadarkan orang ya saudara. Sehingga merusak bait Allah. Itulah bait Allah yang dirusak. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Mereka yang hidup menurut roh, memikirkan hal yang daripada roh. Di dalam Roma 8 ayat 5b, ya saudara. Dan selanjutnya dikatakan dalam di mana tubuh kita adalah bait Roh Kudus di Kisah Para Rasul 16 ayat 15. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya. Ya saudara, ini ketika kalau kita baca di Kisah Para Rasul, ya saudara. Ia mengajak kami katanya. Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepadamu, marilah menumpang di rumah. Saudara, orang banyak kenal kami, Pak Alex dan saya, karena kita memberi tumpangan. Tapi sebelum almarhum bertobat, jangan harap satu orang itu tinggal di rumah. Keluarga aja nggak bisa, apalagi orang lain, saudara. Orang tetangga saya dan ke rumah diusir, saudara. Saya nangis. Saya katakan, Tuhan, saya kok hidup seperti ini di dunia bertetangga, tapi kita hidup kayak di tengah hutan. Nggak ada orang, yang ada adalah binatang, ya saudara. Saya hanya menangis, tapi saya percaya Tuhan, Engkau sanggup mengubah doamu. Ketika kau melakukan firman Allah. Ketika hatimu tidak benci. Ketika hatimu merdeka. Engkau dibebaskan dari segala himpitan, tekanan. Saudara, waktunya Tuhan mengadakan perubahan. Semuanya akan berubah. Kita menjadi tercengang-cengang, saudara. Itulah sebabnya banyak anak-anak Tuhan setelah itu tinggal di rumah kita bertahun. Tanya itu Paulus sebagai saksi. Rola, Peter, dengan Benyamin Huta Barat, yang Benyamin udah menjadi almarhum, itu menjadi saksi. Berapa tahunan mereka tinggal dan kita sama-sama dalam pelayanan. Mengalami banyak mujizat, ya saudara. Itulah.
Jadi, sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan Sirwan, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berbenar bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Allah, marilah menumpang di rumah. Saudara seperti Pak Arifin, master bedroom kita kasih yang terbaik untuk hamba Tuhan. Kami ngumpul dengan anak-anak. Bayangin saudara 25 anak-anak tinggal di rumah. Hamba Tuhan sampai bingung. Privasi kamu mana? Privasi saya adalah ketika saya ada di kamar. Kamar itulah privasi kita. Yang lain adalah kita semua bersama, milik bersama. Kita punya tugas masing-masing. Tiap minggu pergantian tugas ya saudara. Seperti saya jadi, apa yang saya inginkan? Tuhan yang mengerjakannya, saudara. Saya tidak hidup dalam kesepian lagi. Saya tidak hidup seperti orang di tengah hutan. Tapi saya hidup dalam keluarga besar Allah. Orang Batak, orang Manado, orang Jawa, orang dari berbagai suku tinggal di rumah kita. Tapi satu perkara waktu kita ada orang Papua. Waduh, satu rumah baunya harumnya lain ya sudah. Nah, seperti itu kita ajarin bagaimana untuk menghilangkan bau yang tidak nyaman. Seperti itu, saudara, kita bisa berkumpul dalam satu keluarga. Kita tidak beda-bedakan, engkau hitam, engkau putih, engkau Cina, engkau Jawa. Tidak ada perbedaan, karena kita adalah keluarga Allah. Itulah bait Roh Kudus, ya saudara, yang harus kita jaga. Boleh tanya sama Pak Paulus, bagaimana dia menghadapinya. Ya saudara, karena rumah Tuhan adalah rumah keluarga Allah. Berseru kepada Tuhan, ya saudara, tubuh kita bait Allah. Ketika kita berdoa, kita berseru kepada Tuhan. Mazmur 3 ayat 5, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan. Mazmur 17 ayat 6, aku berseru kepadamu karena engkau menjawab aku ya Allah. Yang menjawab itu Tuhan, engkau boleh lakukan atau tidak. Itu ada roh penimbang di dalam hidupmu. Ketika kita, saudara dan saya, dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan setelah kita tuh mencari Tuhan. Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Ya, saudara, kita menemui Tuhan. Kita berdoa, kita rasakan beda, saudara. Kita pada saat kita rasa sedih, saat kita rasa hancur hati kita, seolah-olah Bapak itu memeluk kita. Janganlah engkau khawatir, janganlah engkau takut, tenanglah anakku. Seperti itu saudara, engkau akan rasakan. Kalau engkau benar-benar melekat kepada Tuhan dan berdoa mencari dia, berseru kepada dia. Maka yang tidak asing Matius 6 ayat 34. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ayat 33. Kemudian ayat 34, janganlah kamu khawatir akan hari esok. Ya sudah, apalagi Jokowi. Itu negara-negara lain katakan, tahun depan adalah tahun kegelapan. Tapi bagi anak Tuhan, kita bersyukur. Kita dipelihara, kita diberkati, kita dilindungi. Ya saudara, itulah Tuhan kita. Luar biasa saudara. Selanjutnya, saya tidak akan lama-lama ya saudara. Kita akan terus. Nanti kita ada pujian penyembahan sebentar. Ada tantangan. Di mana Tuhan, aku mau Tuhan senantiasa melekat kepadamu. Aku tidak mau Tuhan mengikuti kemauan dagingku. Aku mau ikut apa kata rohmu. Karena jelas ada keamanan, ada perlindungan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Kalau kita sukacita hati yang gembira adalah obat, maka tubuhmu akan tetap sehat. Matamu akan tajam seperti burung raja wali. Ya saudara, seperti itu. Maka yang kedua, ada merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Di 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Jadi kita semua ini
saya perhatiin di dalam Komsel, waduh hebat nih anak-anak ini semua. Talenta mengajar ada di dalam kehidupan mereka. Itu yang akan membawa jiwa-jiwa yang hancur, orang-orang yang putus asa, datang kepada Tuhan. Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku, saudara. Seperti itu. Untuk menyatakan kesalahan kita, ya saudara. Untuk memperbaiki kelakuan kita, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya saudara, Theopnestos, yaitu Yunani, diilhamkan. Theos itu adalah Allah. Ya saudara, jadi kalau kita di dalam Tuhan itu, rasanya kita bukan pengangguran, saudara. Ada aja yang harus kita lakukan. Ada aja yang apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Jangan disangka saya kena COVID. Jauhlah. Ketika dunia ini, keadaan Indonesia ini di tengah-tengah COVID, kadang-kadang orang bilang jangan keluar. Tapi saya harus temuin ini orang. Saya hanya berdoa, Tuhan lindungi kita. Kita tidak takut dengan apapun. Engkau sudah membungkus kami dengan darah-Mu. Kita sudah juga memakai prokes secara ketat. Kita datangin. Ya saudara, kita nggak takut bahaya apapun karena Allah beserta dengan kita. Karena kita tahu tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Ya saudara, seperti itu. Jadi jangan pernah kita takut. Kita, waduh, saya nggak berani lah tengah COVID. Ya saudara, orang itu kan baru kena COVID. Saudara jangan takut. Ketika anak saya Lady kena COVID, ya saya tahu. Dia pun tidak menyangka, karena saya nggak tahu, saya kena COVID dari mana ya, Ma? Aku juga bingung. Kemudian saya hanya katakan, Led, kamu harus tahu, saat tubuhmu lemah, saat tubuhmu terlalu lelah, kamu tidak sadar. COVID itu seperti flu, saya katakan. Makanya perlu istirahat. Ya benar ya, Ma. Ya, nggak usah takut. Kamu pasti sehat. Dalam cengkraman ketika orang sakit, perasaan-perasaan, roh menakutkan, itu ada, saudara, menyerang. Tapi sadar, Yesus semuanya yang menetapkan, melindungi. Saya katakan, saya datang kok ke apartemen dia. Saya sama Pak Hari, sama Yohana, kita tidak takut. Saya percaya, saya tahu dia butuh. Dia sempat kata, iya mah, orang pada takut. Takut ketemu aku karena aku kena COVID. Katanya. Semua pada menjauh. Nggak perlu khawatir, nak. Tuhan Yesus menyertaimu. Mungkin Tuhan mau bicara banyak kepadamu. Saya katakan. Seperti itu saya lakukan, saudara. Saya tidak takut apapun. Ngubur orang COVID, ya nggak takut. Kenapa? Kita tahu tubuh kita bait Allah. Kita sudah dilindungi oleh Allah. Bagaimana masuk keluar mobil, masuk mobil. Samprot itu mobil semuanya. Tubuh orang semua, baju yang ikut dengan saya. Semua semprot dari kepala sampai kaki. Ya saudara. Ya kita lakukan prokesnya. Seperti itu. Makan vitamin. Ingat saudara. Kekurangan vitamin D3 dalam masa COVID ini. Vitamin D3 kita jangan ketinggalan. Minimal 1000 IU dimakan bersama dengan vitamin C. Apalagi udah berumur seperti saya, 74 hari memasuki 80. Vitamin D itu tiap hari. Maka orang bertanya, kok Pak Hari sehat ya? Ibu kok sehat? Iya, karena kita menjaga, kita berdoa, kita membaca firman Tuhan, kita lakukan firman Tuhan, kita tahu bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Seperti itu, saudara. Sukacita, jangan ada rubah kecil, sekecil apapun, ulat sekecil apapun di hatimu. Karena ulat itu akan beranak, saudara. Tapi kalau kita menyandarkan kepada Tuhan, nih hatiku seperti ini, bersihin Tuhan, bersihkan Tuhan, pikiranku, hatiku.
Mampukan kita melangkah, mampukan kita berjalan. Air mata kita kau tampung di dalam kirbat-Mu Tuhan. Allah yang penuh dengan belas kasihan. Dia sebagai Bapa yang senantiasa memeluk, melindungi. Jangan khawatir, jangan takut anakku. Akulah Yesus, Bapakmu. Ya, kita punya Bapak yang memelihara, yang menyertai, yang melindungi, ya saudara. Untuk firman Allah, kenapa harus dilakukan? Karena itu semua untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itulah firman Tuhan, ya saudara. Tubuh kita bait Roh Kudus berkat merenungkan dan melakukan firman Allah, ya saudara. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Sadar tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Ulangan 30 ayat 5. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Peringatan, ya saudara, Yosua 1 ayat itu. Hanya kuatkanlah dan teguhkanlah. Kenapa sering dikatakan kuat, teguh? Milikilah dasar fondasi yang kokoh, yang tidak gampang ambruk, yang tidak gampang terkupas, ya saudara. Karena firman Allah kita hidupi, ya saudara. Kuatkanlah, teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati. Perlunya kita Roh Kudus. Perlunya kita Tuhan. Perlunya kita baca firman. Perlunya kita berkumpul dalam seperti komsel, kelompok-kelompok sel. Yuk, siapa yang belum bergabung di dalam kelompok sel, mari masuk. Kelompok sel ada wilayah, segala wilayah masuk, bisa masuk di dalam komsel, ya saudara. Sehingga engkau, karena nanti ada room mereka sendiri-sendiri, seolah-olah kita ketemu sendiri dengan para pelayan Tuhan. Private, ya saudara. Di situ engkau bisa mencurahkan isi hatimu. Engkau apa yang kau hadapi. Engkau tidak seorang diri. Ada Tuhan. Ada hamba Tuhan yang akan mengarahkan engkau kepada kebenaran. Untuk membawa engkau menyadari bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Ya saudara. Itulah firman, ya saudara. Firman itu dahsyat, saudara. Makanya kenapa saya sampai kuliah, mau S1, S2, S3, ya saudara, semua hukum dunia, kita belajar sehingga saat kita hadapi kita nggak ngeblak, saudara. Maksudnya nggak jatuh, nggak stres, nggak engkau jadi ada orang yang ntar hilang ingatan, sakit keras, enggak saudara, tapi kita serahkan semua kepada Tuhan. Ada hukumnya Tuhan, ada hukum dunia, ya saudara. Seperti itu. Ada peringatan, ya saudara. Yosua 1 ayat 7b. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum. Yosua 1, ya saudara. Yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah engkau menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Kemanapun engkau pergi, ke desa, ke kota, kemanapun. Ya semua udah saya jelajahin, saudara. Di mana kita ke tempat yang gersang, mau mandi aja kita harus angkut air sendiri dari kali di bawah. Semua sudah, tapi ada sukacita. Karena kita bisa memenangkan jiwa-jiwa. Bahkan orang yang dipasung, dimerdekakan oleh Tuhan, itu Paulus tahu.
Sampai satu desa, saudara, mengikuti kita di mana kita nginep. Astaga, di mana mereka mau tidur, mereka tidur di halaman, saudara. Karena mereka melihat ada mujizat. Mereka melihat kuasa Tuhan bekerja. Di mana orang pasung yang satu desa itu ketakutan. Ya saudara, terhadap orang ini yang mangkai, dia sampai dipasung. Tetapi ketika Tuhan katakan, suruh lepaskan semua rantai ikatan semua untuk dia di Medan. Saya tanya pada orangnya, harus bebasin, lepasin. Bu, ini orang nanti enggak, ada Tuhan yang berkuasa. Kalau kita kembali kepada roh manusia kita, kita juga takut, saudara. Tapi ketika terserahlah kepada kehendak Tuhan, aku tahu tubuhku adalah bait Roh Kudus, dan Roh Kudus ini sedang mencengkram. Engkau sedang memerdekakan orang yang terkurung untuk memberitakan kabar baik, ya saudara. Karena Roh Allah ada di dalam hidupku. Itu kita lakukan, saudara. Benar-benar. Saya sampai menangis. Anak ini bisa memeluk saya. Padahal anak saya kalau enggak mandi, belum sikat gigi, saya enggak mau peluk, saudara, bau mulutnya. Ini orang enggak pernah mandi, air liur dari mulut mengalir, kepala geleng-geleng seperti kipas enggak pernah berhenti. Tahu-tahu memeluk saya. Saya katakan panggil Yesus, dia panggil Yesus. Dia bisa ngomong haleluya. Orang bingung, makanya satu desa ikut kita, saudara. Ada mujizat Tuhan. Makanya jangan pernah kita takut. Jangan. Kita justru dipanggil Tuhan untuk menghadapi tantangan. Dan melihat mujizat Allah terjadi. Seperti itulah. Ya saudara. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Seperti itulah. Jangan takut, saudara, ini dunia. Tapi kita adalah kewargaan negara surgawi. Keluarga besar Allah. Kita senantiasa berhubungan dengan Bapa kita. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus, karena kita mengetahui bahwa tubuh kita bait Roh Kudus, maka kita selalu yang ketiga memuji, menyembah Allah Tuhan dan hak. Dia adalah hakim seluruh dunia. Mazmur 96 1 sampai 3 ayat 4, ya saudara, perlunya kita baca firman Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Nyanyikanlah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya. Dari hari ke hari. Yang ketiga, ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara bangsa-bangsa. Dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji. Sangat, ia lebih dahsyat dari segala Allah. Ya, dari segala Allah. Lanjut. Berapa poin lagi kita selesai. Di mana tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Maka dikatakan, ya saudara, bahwa api Roh Kudus itu dahsyat. Dahsyat, saudara, dahsyat. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu adalah milik Allah, ya saudara, sendiri. Bukan milik kita sendiri. Sebab kamu telah ditebus dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Mari saudara, firman-Nya yang saya beritakan sebagian ini, karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Mari kita meresapi dengan pujian,
yang nanti akan dibukakan oleh Sansan, yaitu Come Holy Spirit, I need you. Kita butuh, semua kita butuh Roh Kudus ya saudara, karena tubuh kita adalah bait Roh Allah. Silahkan Sansan. Mari resapi dan renungkan ya saudara-saudara. Come Holy Spirit, I need you. Semuanya nih. Semua kita dengan hati yang murni, kita datang kepada Tuhan. So, the Holy Spirit change all your life. Holy Spirit, I need you. Semuanya ini. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the weary of soul. Oh, let your sweet healing power touch me and make me whole. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the weary of soul. Oh, let your sweet healing power touch me
sweet healing power. Touch me and make me whole. Touch me and make me whole. Poppy, mari kita nyanyikan Indri, kita nyanyikan haleluya. Ora bakas. Dan jangan anak-anak yang sakit oleh kesembuhan dan beban akan beroleh kelegaan. Saat ini di online ini ada yang sakit punggung. Tuhan melawat, Tuhan menjamahmu, menyembuhkanmu. Dan ada yang kepalanya sakit, Tuhan lawat, Tuhan sembuhkan sakitmu dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Purapaka syandara lapaka sikarara pakayana marama. Irapaka sikira rapaka sikar, ada yang sakit mah di tempat ini. Tuhan sedang melawatmu saat ini. Tuhan melawatmu, menjamahmu, menyembuhkanmu dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Ada orang yang mengalami kebingungan. Dia tidak tahu harus bagaimana. Saat ini Tuhan katakan, tenanglah. Aku akan menyertaimu dan menuntunmu. Terima kasih ya Tuhan. Engkau lawat, Engkau jamah Tuhan anak-anakmu. Pulihkan Tuhan. Dengan kasih-Mu. Dengan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu yang mengikat dan menyatukan keluarga demi keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus. Banyak hal yang terjadi.
Tapi jangan takut anakku, bahwa aku menyertai-mu. Aku tidak pernah meninggalkanmu. Aku menyertai-mu senantiasa. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah lawatan-mu Tuhan menjamah anak-anak-mu, keluarga besar ini Tuhan. Biarlah Bapak, di mana tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Di sini Engkau sedang memurnikan semuanya Tuhan. Engkau melihat hati dan pikiran mereka Tuhan. Kami tahu bahwa dunia tidak bisa menolong kita. Hanya Engkau Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu adalah firman yang hidup. Firman yang bisa mengadakan mujizat, firman yang menuntun langkah kehidupan kita. Sehingga kami tidak akan terantuk, kami tidak akan terjatuh Tuhan. Segala kemuliaan dan hormat hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Amin. Saya persembahkan, saya silakan kepada Bu Endri sebagai pembawa acara.